Pemirsa, baru berlayar 15 menit menuju Merak, KMP Batu Mandi kandas di Pulau Panjurit, 2 mil dari Pelabuhan Bakau di Lampung. Selama 5 jam berada di kapal, para penumpang khawatir karena stok bahan makan tinggal sedikit. Memakai pelampung, puluhan penumpang bersiap-siap dievakuasi dari kapal KMP Batu Mandi yang kandas di Batu Karang dan tak dapat bergerak di Pulau Panjurit 2 mil dari Pelabuhan Bangkauni, Lampung. Selama 5 jam berada di dalam kapal, para penumpang khawatir karena stok bahan makan tinggal sedikit. Sementara para sopir truk pengangkut sembako dan bahan makanan khawatir barang mereka busuk. Kejadian kurang lebih jam 11. Terus saat kejadian? Ya, kedengarannya langsung jegruk gitu aja. Gitu aja? Iya, itu aja. Arus angin kenceng enggak? Enggak, biasa. Biasa. Berangkat jam berapa tadi, Bang? Kita naik kapal setengah 10. Setengah 10. Ini sampai jam berapa nih, Bang? Sampai jam 3 belum? Sampai jam 3 belum kelar. Kapal yang membawa 393 penumpang dan 148 kendaraan kandas hanya dalam 15 menit setelah bertolak dari dermaga eksekutif Bakauni menuju Pelabuhan Merak, Banten. Kondisi air laut yang surut membuat evakuasi cukup sulit dilakukan. Rencananya kapal Batu Mandi akan ditarik ke tengah laut. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ayah dan anaknya yang berboncengan sepeda motor luka-luka akibat ditabrak mobil minibus. Pengemudi mobil hilang kendali saat tiba-tiba korban berputar arah. Nurdin Panji. Sebuah motor berputar arah di Jalan HM Nurdin Panji, Palembang, Sumatera Selatan. Tiba-tiba dari arah belakang, sebuah minibus yang melaju dengan kecepatan tinggi menabrak motor tersebut. Pengendara minibus sempat menginjak rem, namun jarak yang terlalu dekat membuat kecelakaan tak terhindarkan. Akibatnya, pengendara motor dan anaknya yang sedang menuju sekolah terluka. Para korban segera dievakuasi warga ke rumah sakit. Kalau menurut informasi saya tidak lihat. Ya? Mungkin motor dari belokan ini. Ya? Nah, kalau mobil dari arah bandara. Oh. Nah, dia pernah ngebut. Posisinya yang ngebut tadi warga yang bersaksi semua bahwa yang ngebut. Tidak ada korban jiwa. Kasusnya ditangani unit Laka Lantas Polrestabes Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, M. Firdaus melaporkan. Pemirsa, seorang wanita dibunuh kekasihnya di Depok, Jawa Barat setelah berpacaran 6 bulan. Pelaku cemburu karena korban dipanggil sayang oleh seorang pria. Usai membunuh, pelaku sempat memanggil temannya untuk melihat kondisi mayat sebelum membuang ke sungai. Polisi dan petugas kebersihan mengevakuasi mayat seorang wanita yang ditemukan di sekitar Jalan Grand Matoa, Kali Krukut, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Bau menyengat membuat warga sekitar curiga dan mendapati mayat yang tersangkut di bebatuan. Mayat ditemukan tanpa identitas. Mayat kemudian diotopsi di Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, hingga terungkap identitasnya, Imelga, warga Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat. Imelga tewas akibat pembunuhan. Fajar Ridin Panjeng ditangkap polisi di tempat persembunyiannya, Brebes, Jawa Tengah. Fajar merupakan kekasih Imel, ditangkap setelah polisi memeriksa sejumlah saksi. Pria berusia 27 tahun ini mengakui membunuh Imel serta menyembunyikan sepeda motornya. Fajar tega membunuh karena cemburu. Terus kok kamu gampang sekali langsung gitu? Kamu pernah cek nggak itu chat dari siapa? Chat Pak? Hah? Dari siapa? Dari si Budi.
siapa itu? Beli buluk. Ya itu siapa? Haji. Pacarnya dia atau hanya temannya? Kan soalnya kan pacar kamu ini kan bekerja ini. Ya kan banyak tamu. Wajar. Mama. Hah? Nah, terus kenapa kamu sampai cemburu begitu langsung kamu bunuh? Sayang, Pak. Hasil penyelidikan polisi, pembunuhan diawali dengan pertengkaran email di rumah Fajar, kawasan Limo, Depok. Pertengkaran dipicu percakapan di handphone email dengan seorang pria. Bersangkutan ini adalah pacar dari korban. Awal terjadinya cekcok mulut dan pembunuhan itu adalah masalah HP, chat dari HP seseorang laki-laki kepada si perempuan, si korban ini. Ada kata-kata, sayang kamu di mana? Kebetulan terbaca oleh si pelaku. Korban kemudian dipaksa menghubungi pria yang mengirim pesan mesra. Kemudian memaksa korban untuk menghubungi si pelaku. Begitu HP ini nyambung, si laki-laki ini mematikan HP tersebut. Di situ cekcok mulut, kemudian tersangka mengajak si korban ini ke balai-balai lah, balai-balai rumah-rumah ronda itu. Disitulah dilakukan pembunuhan dengan menggunakan kain sarung. 5 hari setelah dikubur, makam email di TPU Kramat Asem Pancoran Mas, Depok dibongkar polisi untuk diotopsi. Tim dokter forensik selama 2 jam melakukan otopsi di pemakaman, memastikan penyebab kematian. Dan hasilnya identik dengan pengakuan pelaku, yaitu bahwa ditemukan adanya kekerasan benda tumpul di sekitar leher korban, sehingga dokter forensik menyatakan bahwa korban meninggal karena terhambatnya nafas melalui saluran leher akibat tekanan benda tumpul. Kalau masih hidup kan dia di dalam air itu kemungkinan ada air masuk. Ini tidak ditemukan. Paru-paru bersih, jantung juga bersih. Polisi mengungkap pembunuhan setelah sejumlah saksi mengetahui hubungan asmara antara email dan Fajar. Dan diketahui bahwa korban sempat memiliki permasalahan dengan pacarnya, ya. Kemudian akhirnya diduga pacarnya melakukan kekerasan menyebabkan meninggal dunia untuk korban. Apalagi salah satu saksi yang diperiksa, tetangga tersangka sempat melihat mayat email sebelum ditemukan di Kali Krukut. Kemudian kita dapatkan saksi kunci yang diajak oleh pelaku untuk mengecek apakah korban ini masih hidup atau tidak. Nah, dari situlah kita kemudian mendapatkan informasi bahwa pelaku bernama FR, ya, alias P, yang kemudian setelah kita cek keberadaannya dengan orang terdekat, bahwa diduga pelaku melarikan diri ke Brebes, ke salah satu rumah dari orang tua sepupunya lah, pamannya seperti itu. Sebenarnya kejadian cekcok dan ribut-ributnya itu di depan rumah saksi kunci tersebut. Rumahnya kemudian memang berada di atas kali, ya di bawahnya itu Kali Krukut, ya, di wilayah Limo. Setelah ribut-ribut, kemudian Fajar mengajak korban ke bawah, ke arah kali. Setelah itu, tidak berapa lama Fajar kemudian ke atas, menjemput saksi kunci, menyatakan untuk ikut dia ke bawah. Ya, setelah saksi ini mengikuti ke bawah, Fajar kemudian berbicara kepada saksi untuk mengecek apakah korban masih hidup atau enggak. Sebelum membunuh email, ternyata Fajar pernah melakukan tindak kekerasan dengan mantan istrinya. Ya, sebenarnya dalam 6 bulan hubungan ini permasalahan yang krusial itu nggak ada, ya. Kalau masalah ribut-ribut biasa itu wajar. Namun memang Fajar ini memiliki track record dengan pasangan terdahulu, istri-istrinya bahwa pernah melakukan juga penganiayaan, sering bertindak kasar, ya, sehingga kemudian mungkin juga diulangi lagi terhadap si korban ini sehingga menyebabkan meninggal dunia. Tersangka Fajar Panjeng mengenal email di tempat hiburan hingga terjalin hubungan asmara. Fajar mengetahui pekerjaan sehari-hari kekasihnya bertemu dengan banyak pria. Namun Fajar mencurigai kekasihnya memiliki hubungan asmara dengan salah satu tamunya. Karena saya melihat dengan WA atau telepon. Sejak pas saya melihat dia dengan cowok, dia bilang, coba aja cek sendiri, nggak tahu itu siapa. Kalau dia nggak tahu, nggak mungkin manggil sayang dong. Kamu di mana sayang? Sedangkan lagi sama saya. Sempat saya telepon, cuman nggak mau ngomong, langsung dimatiin. Terus saya bilang, ayo temuin saya sama dia. Nggak mau. Timbul lah omongan cekcok, omongan cemburu saya.
6 bulan lalu, Fajar menjalin hubungan asmara dengan Imelga, sesama warga Depok. Selama berpacaran, Fajar tidak pernah ada masalah meski kekasihnya memiliki banyak teman pria. Akhir Juni malam hari, Imel bermain ke rumah Fajar. Imel sesekali sambil bermain handphone. Imel kemudian menerima pesan singkat dari seorang pria dan terbaca Fajar. Fajar emosi karena ada kata-kata panggilan sayang. Fajar dan Imel bertengkar. Fajar meminta Imel menelpon pria yang mengirim pesan dengan panggilan mesra. Imel kemudian menelpon namun pria yang dihubungi menutup panggilan. Fajar semakin marah dan meyakini Imel memiliki pria idaman lain. Fajar kemudian mengajak Imel ke gubuk tepi sungai yang tak jauh dari rumahnya. Fajar menganiaya korban hingga tewas. Fajar kemudian memanggil temannya untuk melihat jenazah kekasihnya. Teman Fajar memilih kabur setelah melihat mayat. Fajar kemudian membuang jenazah kekasihnya bersama tas, perhiasan, serta handphone. Sementara sepeda motor milik Imelga dibawa ke Sukabumi, disembunyikan di rumah temannya. Sedangkan Fajar melarikan diri ke Brebes, Jawa Tengah. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara atau seumur hidup dengan barang bukti sepeda motor milik korban. Menurut kriminolog Universitas Budi Luhur, Luki Nurhadianto, dalam kasus pembunuhan seringkali pelaku berdalih cemburu, padahal berbuat melawan hukum justru menambah masalah. Emosi yang muncul sesaat menjadi setiap pasangan, kemudian nekat melakukan tindak kriminal. Cemburu itu seringkali menjadi dalih saat kemudian emosi itu diluapkan secara spontan. Apakah kemudian itu memang sudah ada niatan untuk melakukan pembunuhan atau memang seringkali terstimulus oleh hal yang kecil. Namun dalam konteks itu adanya cemburu sebagai alasan, karena pertama adalah ikatan emosional yang bersifat rapuh. Saat kemudian di antara kedua belah pihak tidak lagi percaya, tidak ada lagi komitmen, maka seringkali memang relasi yang terjadi di antara mereka itu bersifat bias atau semu. Yang kedua adalah di antara kedua belah pihak bukan lagi tujuannya ada sesuatu yang bersifat emosional, tapi sesuatu yang bersifat transaksional. Seperti misalnya saat kemudian saya memberikan sesuatu kepada pasangan, maka pasangan tersebut juga harus memberikan sesuatu yang sama kepada dirinya sendiri. Nah, saat kemudian kedua hal ini tidak tercapai, maka seringkali upaya pembunuhan itu menjadi jalan keluar dalam mencari solusi dalam konteks pemenuhan permasalahan tersebut. Pemirsa, Direktur Teknik PDAM Solo, Jawa Tengah, dicopot dari jabatannya karena terbukti melakukan pemerkosaan pada anak di bawah umur. Selain mengancam, korban membujuk korban dengan mengajak menonton video asusila. Direktur Teknik PDAM Perumda Toyowening, Solo, ditetapkan sebagai tersangka pemerkosaan setelah dilaporkan orang tua korban seorang siswi SMA. Warga Purwosari, Lawean, Solo ini memperkosa berulang kali sejak Desember tahun lalu hingga April 2022. Korban bahkan diperkosa tersangka di dalam mobil. Pria berusia 53 tahun ini mengakui pemerkosaan yang dilakukan setelah mengajak korban melihat video asusila. Kemudian bisa menyelesaikan semua kendala terkait dengan pembelajaran yang bersangkutan di sekolahnya. Juga dalam melakukan aksinya, tersangka juga menunjukkan video asusila terhadap korbannya dan juga pernah melakukan kekerasan, pemaksaan ketika perbuatan cabul dilakukan di dalam mobil dengan mengunci seluruh pintu akses supaya korban tidak keluar dari dalam mobil. Direktur Teknik Perumda Toyowening dicopot dari jabatannya setelah dilakukan rapat umum pemegang saham di Balai Kota Solo. Yang jelas, saya selaku wali kota, para pimpinan PDAM, Dewan Pengawas langsung action, itu laporan kami terima. Saya sangat mengapresiasi sekali korban berani untuk speak up. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dan atau denda 15 miliar rupiah dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Pemirsa, tersangka pembunuh bocah di Sampang, Jawa Timur melakukan seorang diri karena ingin menguasai perhiasan emas korban. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sergap.